Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nova Aprilina, mahasiswi PGP Blended Learning Batch 21. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Peran Komunikasi Interpersonal pada Motivasi Kerja Karyawan PT Dwi Mitra Pasifik International. Pada bab 1 pendahuluan, terdapat 2 poin mendasar yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama adalah pentingnya komunikasi interpersonal dalam menciptakan motivasi kerja karyawan. Kemudian yang kedua adalah motivasi kerja karyawan menjadi salah satu faktor keberhasilan di dalam perusahaan. Dalam dunia kerja, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan juga strategi bisnis, tetapi juga sangat bergantung kepada komunikasi antar individu di dalamnya. Sekalipun teknologi modern sangat berperan besar dalam suatu efisiensi operasional perusahaan, namun keterlibatan, semangat kerja juga tidak kalah menjadi faktor utama keberhasilan perusahaan tersebut. Tanpa adanya motivasi yang kuat serta komunikasi interpersonal yang efektif, keberadaan teknologi modern sekalipun tidak akan mampu untuk menjamin kelancaran operasional perusahaan. Salah satu bentuk komunikasi yang berperan besar dalam motivasi kerja karyawan adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan elemen yang sangat penting dalam membentuk kualitas hubungan kerja antar karyawan, sekaligus sebagai faktor yang memotivasi kerja mereka. Interaksi yang terbuka, saling menghargai, serta kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi secara efektif dapat menumbuhkan semangat kerja, suasana kerja yang harmonis, dan kinerja yang lebih baik. Kemudian, kesenjangan penelitian. Sejauh ini, belum banyak kajian empiris yang secara khusus meneliti bagaimana peran komunikasi interpersonal terhadap motivasi kerja karyawan pada suatu perusahaan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami sejauh mana komunikasi interpersonal dapat berperan dalam memotivasi kerja karyawan yang bekerja khususnya di bidang pertahanan dan keamanan atau alutsista yang ada di PT Dwi Mitra Pasifik International. Terdapat rumusan masalah yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman sebagai karyawan PT Dwi Mitra Pasifik International dalam menjalani komunikasi interpersonal di lingkungan kerja. Yang kedua, bagaimana komunikasi interpersonal berperan dalam membentuk dan memengaruhi motivasi kerja karyawan di PT Dwi Mitra Pasifik International. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah memahami dan mendeskripsikan pengalaman karyawan PT Dwi Mitra Pasifik International dalam menjalani komunikasi interpersonal di lingkungan kerja. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan peran komunikasi interpersonal dalam membentuk serta memengaruhi motivasi kerja karyawan di PT Dwi Mitra Pasifik International. Bab 2, kerangka teoretis. Pada penelitian ini terdapat 15 penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan untuk penelitian ini ke depannya. Menurut Joseph A. DeVito 2016 dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, interpersonal communication is the communication that takes place between people who are in some kind of relationship and who interact and influence each other. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang memiliki suatu hubungan dan saling berinteraksi serta memengaruhi satu sama lain. DeVito menekankan bahwa komunikasi interpersonal tidak hanya sekedar pertukaran informasi, namun juga mencakup hubungan, interaksi, dan juga pengaruh timbal balik antar individu. Menurut Spitzberg and Chupa 1989 dalam bukunya Handbook of Interpersonal Competence Research, interpersonal communication involves the exchange of messages between people whose lives mutually influence one another in unique ways in relation to social and cultural contexts. Komunikasi interpersonal adalah proses di mana orang saling bertukar informasi, perasaan, dan makna melalui pesan verbal maupun nonverbal, biasanya berlangsung secara tatap muka. Spitzberg and Chupa menyoroti aspek kompetensi komunikasi bahwa efektivitas komunikasi interpersonal bergantung pada kemampuan individu dalam menyampaikan pesan secara tepat. Menurut Abraham Maslow 1943 dalam bukunya A Theory of Human Motivation Psychological Review, human motivation is based upon a hierarchy of needs
in which satisfaction of basic needs allows the higher needs to emerge. Motivasi manusia didasarkan pada hierarki kebutuhan, di mana pemenuhan kebutuhan dasar memungkinkan kebutuhan yang lebih tinggi untuk muncul. Kemudian menurut McClelland 1961 dalam bukunya The Achieving Society, Princeton and G. Van Nostrand, motivation is a recurrent concern for a goal or an ideal state of affairs that drives, directs, and selects the behavior of the individual. Motivasi adalah dorongan yang berulang terhadap suatu tujuan atau keadaan ideal yang mengarahkan dan menentukan perilaku individu. McClelland menekankan 3 kebutuhan utama yang memengaruhi motivasi kerja seseorang, yaitu 1. Need for achievement, dorongan untuk berprestasi. 2. Need for power, dorongan untuk memengaruhi atau mengendalikan orang lain. Ketiga, need for evaluation, dorongan untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis di tempat kerja. Adapun pendekatan penelitian pada tesis ini antara lain yaitu tradisi dan paradigma penelitian menggunakan fenomenologi. Tradisi fenomenologi menekankan pada upaya pemahaman pengalaman subjektif manusia sebagaimana yang dirasakan oleh individu itu sendiri. Penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi. Penelitian ini juga menggunakan paradigma fenomenologi karena fokus utamanya adalah memahami pengalaman nyata karyawan dalam berkomunikasi di tempat kerja dan bagaimana pengalaman tersebut dapat memengaruhi motivasi dalam bekerja. Melalui fenomenologi, peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana karyawan merasakan, menafsirkan, dan memberi makna pada interaksi interpersonal di lingkungan kerja PT Dwi Mitra Pacific International. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis tematik dan lokasi penelitian yaitu di toko senjata PT Dwi Mitra Pasifik di lapangan tembak Senayan. Untuk sumber data penelitian berasal dari informan kunci atau karyawan terpercaya dan juga dari lingkup personal sendiri, yang dimana saya juga sering terjun langsung di dalamnya. Batasan penelitian tentunya di peran komunikasi interpersonal pada motivasi kerja karyawan. PT Dwi Mitra Pacific International adalah perusahaan yang bergerak di bidang alutsista atau industri pertahanan. Didirikan pada tahun 2016, perusahaan ini berfokus pada distribusi senjata api dan amunisi berkualitas tinggi yang ditujukan baik untuk pasar sipil maupun untuk sektor militer dan penegakan hukum. Dwi Mitra juga menjalin kemitraan eksklusif dengan sejumlah merek internasional terkemuka yang diakui oleh International Practical Shooting Confederation atau IPSC, seperti Battle Arm Development UCA, Nighthawk, dan Axstad Arms, sehingga dapat menghadirkan produk-produk dengan standar performa dan keamanan kelas dunia. Perusahaan ini menyediakan layanan keanggotaan klub menembak, termasuk fasilitas pendaftaran anggota dan registrasi senjata api non-organik untuk kebutuhan bela diri pribadi, serta memberikan akses terhadap informasi terkini mengenai pelatihan dan kegiatan menembak di Indonesia. Dalam memperkuat posisinya di industri pertahanan dalam negeri, PT Dwi Mitra Pacific International menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan besar, salah satunya PT Pindad Persero, dalam rangka memproduksi berbagai jenis senjata api berstandar internasional yang mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Bab 5. Simpulan dan saran. Melalui kombinasi antara kepatuhan regulasi, kemitraan strategis, dan dedikasi terhadap pengembangan olahraga menembak, PT Dwi Mitra Pacific International tidak hanya menjadi distributor senjata api terkemuka, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat ekosistem pertahanan dan keamanan nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat global. Perusahaan disarankan untuk terus memperkuat komunikasi interpersonal melalui pelatihan komunikasi bagi pimpinan maupun bagi karyawan, menciptakan forum dialog rutin untuk menyampaikan ide dan aspirasi serta menumbuhkan daya keterbukaan dalam bekerja. Selain itu, perlu adanya perhatian berkelanjutan terhadap kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan agar motivasi dan kinerja yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Baiklah, sekian dari presentasi tesis saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.